warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elina Nurfasidah dari Prodi Manajemen Dakwah kelas MD 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pesantren Studies yang diampu oleh Ibu dosen Zulfa Ismawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang berkenaan dengan sholat, yang mencakup cara-cara melakukan sholat, perbedaan sholat satu dengan yang lain, rukun-rukun sholat, serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus ada di dalam sholat tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat sendiri itu ada 13. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca al-fatihah. Yang keempat yaitu berdiri jika mampu. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Dan yang ke-13 adalah tertib atau mengurut-urutkan setiap rukun yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Di setiap sholat 5 waktu yang wajib kita lakukan, niat yang diucapkan pun harus berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa niat yang harus diucapkan ketika melakukan sholat tersebut. Ketika kita akan melakukan sholat subuh, kita harus membaca niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala. Sedangkan ketika kita melakukan sholat duhur, maka kita harus mengucapkan niat usolli fardhu duhri arba'a rakaatim mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, sedangkan ketika sholat asar, kita harus mengucapkan niat usolli fardul asri arba'a rakaatim mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, sedangkan ketika kita melakukan sholat maghrib, kita harus mengucapkan niat usolli fardul maghribi salasa rakaatim mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala. Ketika kita melakukan sholat isya, niat yang harus diucapkan adalah usolli fardul isya'i arba'a rakaatim mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, itu dia niat-niat yang harus diucapkan ketika kita akan melakukan sholat 5 waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara-cara melakukan sholat. Sebagai contoh, saya akan mengambil sholat subuh. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca niat, yaitu usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilan kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, setelah kita mengucapkan niat, maka kita melakukan takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Setelah melakukan takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah yang berbunyi kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah kita baca doa iftitah, kita harus membaca surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita lalu membaca doa-doa surah-surah pendek seperti surah Anas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, setelah kita baca surah pendek, maka kita akan melakukan rukuk dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah kita melakukan gerakan ruku, maka selanjutnya adalah kita melakukan gerakan i'tidal yang dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'im ba'du. Nah, ketika di dalam sholat subuh, setelah kita melakukan i'tidal, maka kita disunahkan untuk membaca doa kunut karena sholat yang sedang kita lakukan adalah sholat subuh. Nah, doa kunut sendiri
ini dibaca ketika rakaat kedua pada sholat subuh, yang bacaannya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Setelah kita membaca doa kunut, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah sujud. Nah, di dalam sujud ini sendiri bacaan yang harus diucapkan adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali seperti yang kita lakukan saat rukuk. Nah, setelah kita melakukan sujud, maka kita melakukan duduk di antara dua sujud atau biasa yang disebut dengan duduk iftirosh dengan bacaan Robbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warsyukni wadini wa'afini wafu'ani. Setelah kita melakukan gerakan duduk di antara dua sujud, maka selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah melakukan sujud. Bacaannya yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali. Setelah kita melakukan sujud yang kedua, maka gerakan selanjutnya yang dilakukan adalah duduk tasyahud akhir. Nah, di dalam duduk tasyahud akhir ini sendiri, kita membaca tasyahud akhir yang berbunyi At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Hal yang dilakukan setelah kita melakukan tasyahud akhir adalah mengucapkan salam dengan menggerakkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Nah, itulah akhir dari sholat yang sudah kita laksanakan. Dan jangan lupa juga mengucapkannya dalam hati jika kita akan keluar dari sholat tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh para penonton. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.